Selamat pagi Bapak Ibu, saya Andri Pangestu. Ini cerita sesi saya yang ketiga. Bagaimana saya sudah melewati fase pertama, fase kritis, lalu di ICU 12 hari, kemarin saya sudah ceritakan. Dan sesi ketiga ini saya sudah dirawat di ruang kamar biasa. Saya dipindahkan ke ruangan yang kamar biasa berdua karena VIP-nya penuh. Ya, sebenarnya saya mendapat cover VIP, tapi Bapak Ibu kemarin kita tahu akhir bulan Oktober itu ada libur panjang, jadi setiap kali libur panjang pasti melonjak angka orang yang terkena COVID, terpapar COVID. Nah, untuk itu saya mendapatkan kamar kelas 1, isinya berdua. Saya sedikit mau ceritakan kisah yang di sini karena menurut saya menarik. Teman sekamar saya, seorang bapak-bapak, dia usianya lebih tua dari saya 5 tahun. Kondisinya dia sudah pernah 2 hari di ICU, tapi dipindahkan. Lalu malam itu saya waktu pindah pertama kali di kamar biasa, kondisi beliau lagi masih batuknya cukup mengagetkan gitu ya. Batuknya jarang tapi mengagetkan. Jadi malam itu saya nggak bisa tidur. Ya, malam itu saya nggak bisa tidur. Lalu juga saya coba menyemangati bapak itu. Saya coba ngobrol sedikit, ya. Saya ceritakan bagaimana situasi di ICU saat itu. Lalu saya juga mengatakan bapak harus lebih tenang, gitu ya, supaya semua bisa beres. Nah, ngobrol, bapak ini mengalami juga yang namanya imbas daripada COVID, yaitu masalah perusahaan yang goyang, lalu banyak karyawan di PHK, tapi bapak ini tidak. Jadi dia sedikit stres, dia bilang. Nah, sehingga dia terpapar juga, ya, terpapar COVID gitu. Nah, bapak ini masih ada sedikit demam, gitu ya, masih ada sedikit demam. Saturasi oksigennya juga agak lemah, 90-an, itu dibantu oksigen. Saya coba menguatkan karena kondisi saya sudah lebih baik, tapi saya masih tetap pakai oksigen. Jadi saya coba ajak cari makan gitu ya. Saya pesan GoFood karena dia nggak bisa makan makanan yang di rumah sakit, pahit katanya. Beberapa kali dia makan yang saya tawarkan, dan untuk supaya dia bisa minum obat gitu. Nah, itu saya ingat hari Sabtu kan masuk. Hari Minggu, Sabtu malam saya bisa cukup tidur. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya memang ingin mempersiapkan ibadah untuk hari Minggu, ibadah online. Jadi malam itu Tuhan luar biasa membuat saya bisa tidur gitu. Walaupun bapak itu memang ada sedikit batuk, tapi saya bisa tidur. Nah, hari Minggu saya bisa bangun pagi, bisa beribadah, bisa melakukan aktivitas yang saya tadinya tidak bisa lakukan sendiri. Saya mulai mandi, ya, karena di sini ada toilet. Saya mulai mandi sendiri. Tapi kaki saya agak lemah karena 12 hari berbaring, tidak, otot-otot saya kurang kuat gitu ya. Jadi saya perlu pegangan gitu. Lalu juga masih suka pakai masker.
Nah, hari Minggu Bapak ini sebut saja Bapak A ya. Bapak A ini ditawarkan salah satu obat antivirus dengan harga sekitar 15 juta. Saya mendengar itu, lalu Bapak itu katakan, nanti dulu saya harus tanya ke perusahaannya, karena perusahaannya itu yang akan mengcover katanya. Karena itu hari Minggu, perusahaan tutup ya, jadi tunggu hari Senin. Nah, keadaan Bapak ini tidak terlalu membaik, saturasinya agak turun, dan akhirnya demamnya makin tinggi. Lalu Senin pagi, dia malamnya tidak bisa tidur juga, karena batuk terus. Saya pun tidak bisa tidur karena mendengar dia batuk, saya kaget. Tapi saya coba, ya sudah, saya kasih kekuatan lah ya. Jadi saya katakan, saya tanyakan mengenai yang obat itu. Saya bilang, Pak, coba tanya diganti gak sama Menkes ya. Tapi beliau tanya ke suster, ya suster juga mungkin perlu tanya lagi ke admission ya, jadi lama. Nah, keadaan Bapak ini makin demam, saturasinya turun. Akhirnya singkat cerita sampai diberikan tambahan oksigen. Jadi dia pasang 2 oksigen, yang dari hidung sini langsung sama yang di tubuh. Saya terus coba memberi kekuatan, maksudnya dengan kemampuan saya. Saya bilang, Bapak jangan banyak pikiran, uang bisa dicari, Bapak sehat dulu, yang penting berjuang dulu. Nanti masalah keuangan pasti ada jalan keluar. Nah, Bapak ini tidak menggunakan asuransi pribadi, tapi di cover sama kantor katanya. Kantor kayaknya sistemnya reimburse juga, itu juga. Jadi cukup lama mengambil keputusan. Nah, karena kondisinya agak turun, saturasinya turun, memerlukan 2 oksigen, maka saya sempat tanyakan lagi, bagaimana Pak, sudah ada keputusan belum dari kantor mengenai obat yang antivirus itu? Masih menunggu katanya. Terus, tapi sepertinya dia membutuhkan itu. Dokter juga sudah tanyakan lagi, gimana Pak, mau dikasih? Lalu saya bilang, Pak, uang bisa dicari ya, yang penting Bapak sehat, karena kalau sakit nggak bisa cari uang. Akhirnya Bapak itu minta izin juga mungkin ke istrinya. Istrinya pasti dukung, setuju ya. Akhirnya Bapak itu memutuskan untuk mulai minum obat antivirus itu. Nah, setelah dia minum siang itu hari Senin ya, dia mulai minumnya. Bapak ini demamnya, meriangnya, menggigil tadinya, sedikit hilang saya perhatikan. Lalu sedikit enakan lah. Tapi sudah diputuskan oleh perawat bahwa Bapak ini harus ke ICU. Karena di ICU itu lebih dikontrol kan, setiap saat ada alatnya, supaya jangan sampai terlambat penanganan. Nah, siang itu dokter internis saya datang kontrol. Saya dikatakan, Bapak gimana, ada keluhan atau tidak? Saya bilang saya tidak. Saturasi saya juga udah 97-98 tanpa oksigen ya. Saya malam ini pakai karena banyak yang telepon saya, jadi saya banyak ngomong, saya agak sedikit butuh ya, mumpung lagi ada gitu ya oksigen, saya jadi pakai. Waktu dokternya datang, dokter ini yang nanganin di ICU, banyak beberapa pasien di ICU waktu itu. Lalu dokter ini juga memutuskan saya swab lagi paginya, malam hasil keluar, kalau negatif
Bapak boleh pulang besok, which is hari ini. Kalau hasilnya positif dengan kondisi Bapak bisa isolasi mandiri mungkin di hotel ya, tempat yang ini penginapan, supaya keluarga tidak terpapar. Saya bilang keluarga juga udah positif, Dok. Oh ya sudah, kalau gitu pulang saja, nanti di rumah isolasi mandiri, setelah itu swipe lagi bersama keluarga. Nah, saya cerita sedikit. Wah, keluarga saya juga saya pantau ya. Kita bersyukur ada di juga di zaman yang cukup cepat untuk interaksi ya, berkomunikasi dengan keluarga pakai video call seperti ini. Jadi anak istri saya udah oke, membaik ya. Banyak dari teman-teman, sahabat, teman gereja gitu ya, lalu juga saudara-saudara terutama itu menolong, membantu kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena terlalu banyak menurut saya, tapi saya percaya kebaikan yang Bapak Ibu udah lakukan, Tuhan yang balas ya. Saya tidak bisa membalas satu persatu, tapi pasti Tuhan yang membalas ya, pasti. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan itu. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, dokter tadi mengatakan saya bisa pulang. Jadi saya bersyukur hari ini tepatnya saya bisa pulang untuk hari ke-14 di rumah sakit. Saya bisa bertemu lagi dengan keluarga tercinta. Saya sudah janji juga, saya pasang di Instagram, sampai rumah kebagian mereka, saya akan peluk mereka 3 menit. Karena terus terang saya rindu sekali dengan mereka. Nanti kalau istri saya pasti lebih dikasih. Nah, Bapak Ibu ingat cerita di sesi kedua, ada saudara P ya, yang di sebelah saya, yang dia sedikit ngeyel, lalu ujung-ujungnya dia dikasih ventilator. Saya tanyakan, karena dokternya dokter yang sama. Saya bilang, "Dok, bagaimana Bapak P?" Saya berharap dia oke gitu. "Oh, sudah PSW Pak." "Hah? Kapan?" "Kemarin Minggu." Nah, hati saya sedih karena itu teman satu ICU. Tapi satu hal, saya melihat ya ini keputusannya beliau sendiri. Karena tidak ingin dibantu, maksudnya lebih banyak protes. Saya nggak tahu itu karena alasan mungkin tadi ya, biaya kah, atau apapun itulah. Tapi menurut saya satu keputusan yang akhirnya salah, karena masih muda sekali, sekitar 35-38, anaknya 2 kecil, istri 1, berakhir dengan menurut saya keadaan yang harusnya tidak terjadi. Kalau dari awal dia tidak ngeyel, kalau dari awal dia tidak membantah para perawat, tidak argumen, dan dia mau ditolong. Ya, jadi teman satu kamar ICU yang saya cerita di sesi kedua itu akhirnya meninggal dunia. Tidak bisa ada upacara agama tentunya, ya, karena harus sesuai protokol kesehatan COVID. Jenazah hanya disaksikan, itu pun pakai video call karena keluarga pun sedang positif. Dan akhirnya dibereskan lah ya, dikuburkan karena dia seorang muslim ya, jadi udah dikuburkan. Nah, mendengar itu saya langsung katakan kepada Bapak A di sebelah saya yang di kamar ini, "Sudah Bapak turun saja ke ICU," karena memang dia harus ke ICU kan. "Turun saja ke ICU dan dengarkan apa kata dokter, kata perawat."
Ya, Bapak itu langsung mungkin sedikit tersadarkan juga ya. Jadi dia juga nggak mau komplain karena saya katakan, Pak, udah kesehatan nomor satu. Ya, saya bilang kalau Bapak bosan, nanti Bapak bisa kontak saya. Ya, kita tukeran nomor WhatsApp. Nanti saya juga kalau pulang saya akan pamit. Saya bilang, ya. Nah, singkat cerita, siang itu Bapak A ini kembali diturunkan ke ICU, artinya dia harus lebih intensif lagi. Nah, saya sendiri. Nah, tidak lama kemudian ada satu pasien baru yang masuk ke kamar ini, dan ternyata dia adalah kepala ICU di rumah sakit yang merawat saya. Saya kenalin orangnya. Saya bilang, Bapak ngapain? Istirahat atau ada kerjaan? Saya positif lagi, ya, COVID yang kedua kali. Nah, jadi dia kena lagi. Awalnya dari katanya tenggorokannya nggak enak kayak radang, lalu dia swab, dia positif. Saya penasaran karena ini yang nanganin saya, ini yang mengelola para perawat ICU dengan baik. Jadi saya banyak wawancara. Kebetulan saya tidak rekam, tapi saya banyak bertanya. Beliau kali kedua ini kena positif. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita pernah kena, bisa kena lagi. Karena prinsipnya menurut saya ini seperti flu. Kalau imun kita lagi bagus, kiri kanan bersin di depan kita juga gak ada masalah. Tapi kalau imun kita lagi turun, kita ada orang bersin sedikit atau keluarga kita bersin sedikit, kita bisa jadi flu. Cuma ini COVID ini memang menyerangnya paru-paru, pernafasan kita, lalu juga kalau ada penyakit yang lain gitu ya, dia akan cukup mengganggu ke sana. Nah, saya cuma ingin ceritakan sedikit pengalaman dia, kepala ICU ini, waktu pertama kali dia kena COVID itu di bulan April kalau nggak salah dia katakan. Jadi awal-awal COVID itu ternyata tidak secanggih sekarang karena masih meraba-raba kedokteran saat itu, dan dia di karantina atau di isolasi itu selama 45 hari Bapak Ibu di rumah sakit ini. Nah, dia bekerja di sini 45 hari. Kenapa? Karena pengambilan swab pertama itu hasilnya 15 hari. Gitu, 15 hari. Jadi dia diambil swab 15 hari, selama 15 hari dia tidak tahu itu dia COVID atau tidak. Ya. Nah, ketahuannya treatmentnya dia sekarang selalu di CT scan torak. Jadi begitu ada putih-putih gitu ya, maksudnya GGO ya atau apa katanya gitu. Di paru-paru ya itu dianggap COVID. Tapi hasil swab belum keluar. Jadi selama 15 hari dia ditangani. Nah, terus saya tanyakan juga apa yang dia rasakan pada saat itu. Sama Bapak Ibu, kesulitan pernafasan. Bahkan dia lebih parah lagi karena obatnya masih coba-coba, antivirusnya nggak ada, nggak kayak sekarang. Lalu juga vitamin C-nya dikasihnya dosisnya berapa juga itu masih terus diatur, diukur. Jadi dia kadang dia bilang perutnya nggak enak sekali karena dosis vitamin C-nya kebanyakan gitu. Ya, jadi waktu awal-awal pandemi tentunya banyak orang-orang mungkin juga yang tidak tertolong karena mungkin dunia kedokteran juga sedang mencari jawaban ya untuk hal ini. Nah, lalu saya juga tanyakan bahwa apakah bisa terpapar lagi kita. Ya tentunya bisa karena beliau masuk di sini temenin saya. Tapi gejalanya saya lihat
tidak seperti dulu ya, kesulitan pernafasan apa enggak, oke-oke aja, tidur malam kita juga lebih enak gitu ya. Jadi karena kan kita sudah punya antibodinya juga, dan juga kita sudah tahu lah penanganannya gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan yang pertama, waktu kita terkena ya COVID, coba latih pikiran kita lebih tenang. Lalu yang kedua, siapkan gitu ya. Artinya asuransi yang cukup buat pribadi sangat penting. Tadi saya sudah katakan biayanya per hari ini saya sudah sampai 115 juta. Lalu yang berikutnya, jika sudah survive atau sudah pulih, juga kembali lakukan protokol kesehatan dengan baik ya, karena kemungkinan bisa terpapar lagi seperti kepala ICU ini. Nah, perawat yang merawat saya selama di ICU itu rata-rata pasti sudah kena terpapar COVID mereka, minimal 1 kali. Jasa mereka sangat saya apresiasi, karena mereka tidak kenal lelah dan mereka panjang sabar untuk menangani orang-orang yang ada di ICU, karena dengan segala jenis perbedaan orang. Jadi saya sangat mengapresiasi para perawat, dokter, tim medis yang bertugas gitu ya. Juga orang-orang yang membantu di dalam rumah sakit ya untuk masalah COVID ini. Bapak Ibu, semoga video saya ini bisa menguatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan terlalu parno, artinya bertemu orang yang udah kena COVID rasanya kayak kamu tuh virus semua. Tidak, ini seperti flu menurut saya ya, karena influenza juga sama dulu pandemi, tapi ada vaksinnya. Nah, kita tinggal tunggu vaksinnya ya. Saya percaya badai ini bisa lewat, terlebih di Indonesia. Buat teman saudara siapapun juga yang mengalami kesulitan ekonomi gara-gara COVID, tetap optimis ya, badai pasti berlalu. Banyak berdoa, lalu berpikir positif ya, selalu bersyukur juga dalam keadaan apapun. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Lalu jika merasa ya tidak enak di badan, saya rasa segera swab, karena itu lebih akurat ya. Kalau rapid test kurang, jadi langsung aja swab, tapi mungkin setelah 3 hari lah kalau Bapak Ibu masih demam. Bapak Ibu sehat selalu ya. Bapak Ibu terus lakukan aktivitas yang seperti biasa Bapak Ibu lakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat baik. Hati-hati, jangan lalai, supaya Bapak Ibu bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Terima kasih kalau Bapak Ibu menonton sampai akhir. Semoga video ini menjadi kekuatan, masukan buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati.